Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berencana menerapkan kembali sistem penjurusan untuk jenjang pendidikan sekolah menengah atas. Sistem yang telah dihapus dalam penerapan kurikulum Merdeka itu menuai pro kontra dari sejumlah kalangan. Pada tahun ajaran baru 2025-2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berencana menerapkan kembali sistem penjurusan untuk jenjang pendidikan sekolah menengah atas. Sebelumnya, penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa telah dihapus dalam penerapan kurikulum Merdeka. Sejumlah siswa mengatakan kemungkinan bisa beradaptasi dengan sistem penjurusan. Namun, ada pula siswa yang sudah merasa nyaman dengan pilihan paket pelajaran sekarang sambil mencari jati diri terkait bakat, minat, dan kemampuan akademik. Lebih ke arah memang karena yang kita udah pelajarin ya memang full IPA itu sendiri. Jadi nanti ke depannya ya penjurusan kita ya memang apa yang saat ini kita pelajari. Jadi seenggaknya mungkin nanti penjurusannya itu juga akan beralih fungsi untuk pekerjaan kita. Kadang tuh masih banyak orang-orang yang belum tahu jati dirinya itu siapa. Jati dirinya itu mau di IPA atau IPS. Dengan adanya pengelompokan paket-paket ini, kita bisa ambil jalan tengahnya. Kita bisa ada waktu buat mikir lagi lah. Jadi kalau udah salah sendiri sih sebenarnya udah nyaman sama yang sekarang sih, Kak. Sementara SMA Negeri 1 Surabaya mengatakan setuju dan siap jika sistem penjurusan kembali diterapkan dengan harapan siswa bisa fokus sejak SMA. Penjurusan diharapkan diterapkan mulai kelas 11 karena siswa kelas 10 masih beradaptasi dengan pelajaran umum. Pihak sekolah juga perlu mendalami bakat, minat, dan kemampuan akademik siswa sebelum dijuruskan dengan membuat angket atau tes psikologi. Sehingga nantinya ketika anak sudah kelas 11 itu benar-benar fokus pada jurusan yang diinginkan di perguruan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya nanti di perguruan tinggi tes masuk ketika kita sudah dijuruskan, perguruan tinggi juga ada tes potensi akademik. Sehingga ada konsistensi antara penjurusan di SMA dan seleksi pada waktu masuk di perguruan tinggi. Sementara Guru Besar Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Tuti Budi Rahayu mengatakan, paling tidak penghapusan sistem penjurusan dijalankan selama siswa duduk di bangku kelas 10 sampai 12 baru kemudian dievaluasi. Jika ada sisi positifnya, sistem bisa dipertahankan. Sementara jika ada kekurangan bisa diperbaiki. Pemerintah perlu menggunakan pembelajaran yang up-to-date dan memberi kesempatan belajar yang lebih luas pada siswa. Misalnya, menggunakan model pembelajaran mayor dan minor. Perguruan tinggi sekarang kan model seleksinya tidak lagi berdasarkan itu dia IPA, IPS, atau bahasa ya. Jadi siapa yang ingin memasuki bidang-bidang ilmu eksakta, siapapun itu ya, baik dari sisi lulusan IPA atau IPS atau bahasa itu boleh gitu. Artinya asal dia mampu untuk mengerjakan soal-soal ujian itu. Tuti menambahkan, saat duduk di bangku SMA, siswa perlu difasilitasi semua pengetahuan dasar yang dibutuhkan untuk masa kini dan masa depan. Kemudian, dikembangkan di perguruan tinggi untuk kebermanfaatan bagi masyarakat. Kanzata Marindora, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.